Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Kita hari ini akan belajar. Di sini kita akan belajar tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda tersebut bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Gaya sendiri itu dibagi menjadi ada gaya magnet, ada gravitasi, ada gaya gesek, dan ada juga gaya otot. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi ialah biasa juga disebut dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi yang terjadi pada benda yang jatuh dari ketinggian tertentu berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk benda. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang bersentuhan. Nah, gaya gesekan sendiri itu dapat diperbesar dan diperkecil. Gaya gesekan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan tujuannya. Berikut ada cara memperbesar atau memperkecil gaya gesekan, yaitu yang pertama, memberi pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda agar gesekannya dapat diperkecil. Penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda agar lebih mudah. Penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan agar gaya gesekan dapat diperbesar sehingga pemain bola tidak tergelincir saat bermain. Membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Hal ini bertujuan untuk menghindari permukaan licin pada jalan yang dilewati. Jadi teman-teman, permukaan benda, permukaan halus dan kasar itu juga mempengaruhi gaya gesekan. Jadi semakin halus permukaan benda, maka semakin besar pula gaya gesekannya. Adapun beberapa manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Kita bisa berjalan di atas lantai karena ada gesekan antar sepatu dan lantai yang menyebabkan kita tidak tergelincir pada saat berjalan. Kedua, menghentikan benda sedang bergerak, contohnya seperti rem pada sepeda atau sepeda motor. Selanjutnya, gaya otot. Nah, gaya otot ini teman-teman memberikan manfaat banyak sekali bagi manusia. Karena dengan adanya gaya otot, kita dapat melakukan aktivitas keseharian dengan mudah. Nah, contohnya penggunaan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bisa mendorong gerobak, menimba air, dan membuat makanan. Nah, selain memanfaatkan gaya otot pada manusia, kita juga bisa memanfaatkan gaya otot pada hewan. Contohnya yaitu sapi. Nah, gaya otot pada sapi itu bisa digunakan untuk menarik pedati. Ada juga kuda. Nah, kuda itu juga digunakan untuk menarik delman, kerbau untuk membajak sawah. Nah, untuk mendapatkan gaya otot yang kuat, maka kita harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Kita harus selalu menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur, dan tidak terlalu lelah dalam bekerja. Agar apa? Agar kita tetap mendapatkan gaya otot yang kuat. Jadi kita tidak akan mudah lelah, kita tidak akan mudah sakit. Oke teman-teman, itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan. Teman-teman di rumah, pesan dari Ustazah, jangan lupa tetap belajar, tetap membaca materi yang ada di modul, mengerjakan tugas, dan tidak lupa untuk selalu mengisi lembar karakter siswa. Oke teman-teman, Ustazah akhiri sekian dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.